Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Obed Syam, channel yang selalu menginspirasi anak-anak kaula muda yang ingin tumbuh menjadi pengusaha hebat seperti orang di samping saya. Oke, kali ini saya ditemani oleh Bapak Harno. Nah, beliau ini adalah ketua di salah satu organisasi rental mobil skala nasional, yaitu Korembi. Beliau menjabat sebagai ketua Jabodetabek. Oke, apa kabar Pak Arno? Kabar baik, Om Obed. Alhamdulillah, lama kita tak jumpa. Pak, saya selalu membuat sebuah video yang mana mungkin berbagi pengalaman. Soalnya dalam kehidupan itu pastinya semua orang memiliki pengalaman hidup ya Pak. Betul, Pak. Nah, di sini saya ingin nge-review gitu. Bagaimana sih biografi para pengusaha teman-teman saya nih khususnya. Nah, Pak Harno ini kan salah satu sahabat saya juga Pak. Nah, dan Pak Harno ini sekarang usia berapa Pak? Kepala 4. Wow, kepala 4. 47 tepatnya. Udah 47 teman-teman, namun beliau ini energik sekali. Jadi khususnya yang muda-muda jangan sampai kalah energik ya sama yang udah usia 47. Oke, saya pengen tahu Pak, bagaimana masa kecil Bapak Pak? Mungkin bisa berbagi teman-teman. Oke. Halo, sahabat muda, sahabat pengusaha muda, dimanapun kalian berada. Mengingat usia juga sudah tidak muda, tapi nggak apa-apa, kita flashback dari mulai kecil. Saya adalah anak perantau, kelahiran di salah satu wilayah paling jauh, Aceh Tengah, itu daerah Gayo, daerah kopi. Sampai dengan usia 9 tahun hijrah dari Aceh ke Jakarta, itu masih usia 9 tahun. Dengan kondisi yang luar biasa, kita harus naik kapal. Perjalanan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari. Dari Aceh ke Jakarta tidak juga senyaman apa yang dibayangkan, karena saya harus dioper. Dalam arti kondisi saya harus ikut salah satu pakde saya tinggal di Solo. Disitulah kita mulai ada kehidupan, ditempa bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar punya kesempatan. Dari mulai waktu belajar, dari mulai waktu sekolah, istirahat, semuanya tersistem. Belajar dari situ, akhirnya timbullah jiwa-jiwa semangat, sampai akhirnya saya balik lagi ke orang tua di Jakarta. Posisi dalam keadaan masih tidak nyaman karena memang tidak ada yang mengenal saya siapa gitu. Pada saat kembali ke Jakarta, alhamdulillah semua banyak orang yang melirik, dikarenakan mungkin faktor juga ya, faktor kehidupan, mungkin juga faktor dinilai dari masyarakat. Akhirnya kehidupan bermula dari beasiswa. Kehidupan kita dimulai dari beasiswa dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Pelindo 2. Salah satu waktu itu dipegang oleh Bapak Haji Sahlan Asnawi yang beliau tinggal di sekitar Jakarta Selatan. Sekarang beliau udah almarhum. Al-Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan kalau istri dan keluarganya masih bisa melihat vlog saya sangat berterima kasih terhadap keluarga besar Pak Haji Sahlan Asnawi. Selanjutnya bersekolah di Jakarta, itu pun tidak kurang karena memang di sekolah juga alhamdulillah saya mendapatkan salah satu
beasiswa siswa juga dari mulai SMP sampai dengan SMA. Bahkan almarhum sempat memberikan satu kesempatan 2 tahun berkali-kali, maksudnya karena 1 tahun pertama saya tidak ambil itu beasiswa, tahun kedua masih tetap ditawarkan bagaimana kalau melanjutkan kuliah. Nggak tahu situasi saya waktu itu dilema, apakah melanjutkan beasiswa kuliah atau hanya cukup dengan SMA saja. Tapi Allah memberikan satu kesempatan, saya ada cukup di SMA. Berlanjut dari mulai setelah selesai sekolah, saya bekerja di salah satu perusahaan rental mobil, itu berada di Fatmawati. Mungkin orang-orang yang bisa melihat, ada yang namanya PT Pantama namanya, dipimpin oleh Bapak Agus Nadi. Beliau adalah support saya, bahkan menurut saya menjadi satu bagian dari kesuksesan saya. Di situ saya bekerja sebagai tim paling bawah, anggaplah bahasa inteleknya messenger. Pekerjaan utama adalah OB, mungkin lebih tepatnya office boy gitu ya kan. Jadi semuanya kita tangani, dari mulai bersih-bersih kantor, marketing, sampai dengan penjualan. Oke, buat teman-teman nih, perjalanan hidup Pak Suharno itu tidak seperti keadaannya yang sekarang, ya cukup di atas mungkin ya. Ternyata beliau ini berawal dari bawah sekali, teman-teman. Beliau adalah anak rantau ya Pak? Perantau asli Solo yang lahir di Aceh. Dan selama pendidikan formal, alhamdulillah beliau mendapatkan beasiswa. Beliau tumbuh, dan pada masa beliau bekerja diawali menjadi seorang office boy. Seorang office boy, dia terus belajar ya Pak. Ada kemauan, ada ketekunan. Mungkin teman-teman ini masih panjang nih ceritanya ya. Setelah Bapak masuk jadi office boy, terus dilanjut lagi Pak? Siap. Ya, awal 93 sampai dengan 95 itu bekerja di salah satu perusahaan rental mobil. Jabatan utama adalah office boy. Saya tidak malu dengan tangga kehidupan saya, karena tanpa ada jenjang karir yang ada atau dimulai dari awal, semuanya tidak akan terjadi. Perlu teman-teman kaum muda, pengusaha muda, cermati bahwa hidup itu tidak melulu harus di atas, di bawah pun kita menjadi satu kebanggaan. Yang penting selalu move on. Selanjutnya pada tahun Oke, teman-teman, begitulah roda kehidupan akan selalu berputar. Kita akan dihadapkan dengan sebuah tantangan yang sebelumnya tidak ketahui, namun di situ setiap perjalanan dalam kehidupan itu kita harus mampu untuk mengambil hikmahnya. Salah satunya oleh Pak Harno, beliau masuk menjadi seorang office boy. Dengan ketekunannya beliau dipercaya, lalu menghandle sebuah perusahaan yang tadinya dari handle kebersihan, yaitu office boy ya Pak, lalu belajar administrasi sedikit demi sedikit, lalu beliau belajar follow up, orderan-orderan masuk, dan akhirnya beliau suatu ketika diberikan kesempatan untuk join ya Pak. Nah, pada saat join ini bagaimana Pak? Ya. Selanjutnya di tahun berikutnya, masa itu adalah menurut beberapa pengusaha sama seperti sekarang, masa pandemi, di mana orang-orang banyak terpuruk. Pada saat itu terjadilah krisis ekonomi di tahun 2000 berapa? 2008 sorry, lupa ya.
2008. 2008. Enggak dong. 97 98 ya. Masa krisis itu terjadi 97 98. Oke, buat teman-teman semua, seperti itu perjalanan Pak Harno. Soeharno apa Pak Harno ini? Soeharno. Pak Soeharno, namun biasa dipanggil Harno ya. Oke, ternyata perjalanan kehidupan ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita terpuruk di bawah. Nah, sekarang kita pertanyakan ke beliau ini. Pada saat beliau meniti karir di dunia kerja dan mendapat kesempatan untuk join bareng, pastinya beliau bercerita, beliau pernah naik ya, ibaratnya di posisi atas, namun tanpa kita sadari ternyata sesuatu yang kita anggap sudah bakal menjadi zona nyaman, namun kita mendapat ujian baru. Oke, mungkin bisa di-share nih buat ke teman-teman. Itu adalah mungkin titik terendah pada saat perjalanan Bapak ini, Pak. Hidup memang selalu berputar, seperti yang disampaikan oleh Om Obed, bahwa apa yang saya gambarkan yang tadinya nyaman atau di zona nyaman, ternyata zona nyaman ataupun tidak nyaman itu bukan dari kita datang, ternyata dari berbagai segi atau berbagai aspek yang kita tidak sadari. Awal kesuksesan, mungkin bahasanya tidak seperti itu ya. Kalau bicara kesuksesan itu relatif gitu ya. Tapi masa saya untuk naik itu masa jaya-jayanya masa dalam posisi yang apa ya namanya ya, jaya lah gitu ya kalau dikategorikan buat saya gitu. Itu di tahun 2010 sampai 2017 ya, 2017 itu dimana rental mobil dalam keadaan yang sangat menggeliat untuk saya sempat merasakan di posisi yang menurut saya cukup nyaman, semua terhandle, semua berjalan dengan koridornya by system. Itu tak lepas dari rekan bareng saya. Beliau adalah seorang mungkin partner, mungkin juga orang tua. Beliau adalah Bapak Gunadi. Sampai sekarang mudah-mudahan kalau memang beliau bisa melihat vlognya Om Obed, mungkin akan terkenang sama beliau bahwa kita merintis dari bawah, dimana kita pada saat zamannya kita selalu mengidolakan pulang naik angkot. Itu zamannya rental. Kalau udah bicara pulang naik angkot, itu adalah kesuksesan luar biasa dari seorang rental mobil. Itu zaman mobil habis ya. Mobil habis gitu, kategorinya seperti itu. Hidup berjalan sampai satu ketika Pak Gunadi dan saya bergabung di salah satu, boleh? Salah satu komunitas menurut saya sampai saat ini adalah komunitas besar. Tergantung dari kacamata mana mereka melihat. Tetapi buat saya ini adalah komunitas nasional yang membawahi hampir seluruh Indonesia, gitu ya. Karena ada dari Jayapura, ada dari Padang, Aceh, Sumatera pun dibagi-bagi, dari Medan, Pekanbaru, Riau, Padang, semuanya ada. Pulau Jawa apalagi, semuanya. Cuman di sini memang dikategorikan lebih keseduluran. Tapi jangan salah, keseduluran pun ada makna dan bisnisnya. Karena saya telah menikmati posisi ini. Memang nggak semua pelaku rental di dalamnya adalah orang-orang yang berjiwa benar-benar pengusaha. Kemungkinan ada yang berjiwa kerdil juga ada, kita nggak tahu. Contohnya
sempat terpuruk dengan bergabungnya di sini, tapi saya tetap merasa bahwa hidup itu tetap kita, bukan orang lain. Biarkan mereka yang membuat kita terpuruk akan merasakan keterpurukannya sendiri. Kita tetap bangkit, kita tetap suportif, kita tetap menjadi orang yang paling menentukan apa sih yang akan kita capai ke depannya lagi. Walaupun benar kata Om Obed tadi, seperti apa terpuruknya. Kalau terpuruknya saya ceritakan nanti jadi panjang. Mendingan kita bicara bagaimana kita memulai bangkit dari bangkit satu ke bangkit selanjutnya. Begitu mungkin Obed. Oke, buat teman-teman, Pak Harno ini pernah tertipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Apapun itu, kata beliau, itu menjadikan sebuah pembelajaran bahwa pada saat kita mengenal seseorang, mengenal teman baik dari bidang yang sama, tetap kita harus waspada dan berhati-hati. Jadi pengalaman hidup atau menjadi titik rendah yang mana dialami oleh Pak Harno ini, beliau suatu ketika pernah mengalami tertipu oleh salah satu rekan bisnisnya, yang mana pembelajaran dari hal itu yang harus diambil adalah bagaimana kita menyikapi teman-teman baru kita, baik di jalanan maupun di dalam organisasi. Tetap harus check and recheck. Dan kita selaku pembisnis ya, tentunya memiliki SOP, Standard Operational Procedure, yang mana seringkali pelemahan prosedur ini dikarenakan karena rent atau pertemanan atau persahabatan yang menggerus menjadi pelemahan, rasa enak gak enak, suasana gak enak, sehingga hal itu menjadikan kita lalai terhadap SOP yang sudah kita buat. Namun kembali lagi, pembelajaran dari yang Pak Harno lalui buat teman-teman, tentunya siapapun yang ingin merental kendaraan kita, baik teman, sahabat maupun saudara, tentunya harus melewati verifikasi SOP yang berlaku di perusahaan kita. Dan salah satu pada saat beliau tertipu, kendaraannya hilang, beliau pun mentalnya tentunya sangat-sangat diuji dan menjadikan beliau terpuruk karena mungkin di awal beliau pun sudah sangat terkuras energinya, baik pemikiran maupun waktu dan tenaga. Beliau mencari kesana kemari, lalu mencari info, laporan kepolisian, namun hasilnya masih tetap nihil. Dan dari situlah beliau makin terpuruk. Namun keterpurukan itu ternyata tidak merubah dirinya untuk lebih baik. Nah, makanya beliau berprinsip setiap perjalanan kehidupan pasti selalu ada pembelajaran. Dan bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi harus tanamkan seberapa banyak kita bisa bangkit. Dan kita tetap harus survive dan tumbuh. Di usia 47 tahun, beliau masih bergerilya di organisasi untuk sharing kepada teman-teman, berbagi pengalaman, dan terus berinovasi bagaimana di usia segini pun kita tidak menutup diri untuk ingin jauh lebih baik, untuk bisa sukses.
Seperti itu ya Pak. Betul. Mungkin untuk saran-saran dari Pak Harno dari perjalanan hidup Bapak, lika-likunya, bahkan Pak Harno ini beliau sempat memiliki rumah di kawasan Bintaro, kawasan elit tentunya, yang nilainya fantastis. Pada saat jaya-jayanya beliau sempat DP rumah, namun pada saat kondisi yang sama, pada saat terpuruk itu menjadikan beliau pasif dan stuck, dan disitulah mungkin beliau ketika mentalnya terhantam karena kehilangan kendaraan, terhantam juga karena kepasifannya, sehingga membuat masalah baru, yaitu kehilangan rumah teman-teman. Itu bagaimana Pak Harno mungkin berbagi buat teman-teman pada saat di titik terendah ini Bapak untuk bangkit kembali, untuk bisa berusaha mengobati ibaratnya keterpurukan kita nih Pak. Otomatis bahwa mental kita luar biasa Pak. Itu kalau itu dalam posisi saya mungkin bisa berbagi Bapak buat teman-teman pada saat posisi itu, untuk bisa tumbuh, bangkit lagi, mau belajar lagi, mau bergaul lagi. Ya, sahabat muda, kalau saya nggak kenal Om Obed, mungkin saya orang yang masih dalam posisi yang santai-santai saja. Tapi kembali lagi, bagaimanapun kita adalah kita. Support dari teman-teman memang luar biasa, tapi tetap hati kita yang mau bergerak atau tidak. Dari penyampaian Om Obed tadi, kalau bicara stuck, mungkin stuck luar biasa, tapi justru tidak punya bergairah, bekerja tidak bergairah, bahkan kehidupan itu seolah nggak ada. Hidup bagai air aja, kemana air mengalir, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Orang sudah tidak menilai kita lagi. Bahkan mungkin 50% orang udah mencemooh saya. Mungkin karena dikerjain oleh temen, mungkin juga karena berbagai macam lah. Karena ya itu tadi, atas dasar pekewuh nggak enak sama teman, akhirnya SOP tidak dijalankan. SOP dijalankan pun ada yang pasang badan. Hidup itu memang seperti itu. Ada yang secara mental memang seperti itu, tapi kita juga punya mental. Anda sebagai pengusaha muda juga harus punya mental. Dalam keadaan terpuruk memang tidak mudah, tapi bagaimana caranya untuk bangkit, itu yang paling penting. Begitu Mobil. Oke, buat teman-teman, khususnya apapun keadaan kita saat ini, mungkin saat ini juga pastinya semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini Pak. Betul. Tentunya hal ini dirasakan secara global Pak, bukan hanya dunia industri transportasi aja. Betul. Nah, apa pesan dari Pak Harno ini? Kita harus tetap energik. Bagaimana kita harus tetap energik? Yaitu kita bisa bergaul dengan orang-orang yang masih memiliki harapan besar, yang masih memiliki impian-impian besar, sehingga walaupun usia kita tua, tapi kemauan kita, energi kita, impian kita tidak kalah dari anak-anak kaula muda. Tentunya kita harus terus bangkit, terus mencoba, belajar, dan terus belajar. Nah, kata Pak Harno, beliau belajar tidak mengenal usia. Belum tentu usia tua kita bisa berbagi ilmu. Ternyata banyak juga kita mendapatkan ilmu, inspirasi dari kaula-kaula muda. Sebenarnya hidup itu saling berhubungan, saling membutuhkan. Yang muda membutuhkan yang tua pun begitu sebaliknya. Karena di saat kita, mungkin Pak Harno melihat anak-anak muda energi, kreatif, inovatif, beliau pun harus bangkit. Karena
belum saatnya kita game over. Bener gak, Pak? Betul sekali. Selesainya itu pada saat mungkin kita sudah tidak bernapas. Jadi tetap terus berkarya, dan saya ingin minta tips buat teman-teman yang sering nonton video-video saya dari Pak Arno selaku pengusaha di bidang rental mobil, memberikan tips-tips kepada teman-teman yang masih memiliki mindset yang salah atau ingin memulai berwira swasta namun begitu takut, besar rasa ketakutan. Oke Pak, silahkan Pak, sebelum vlog ini kita akhiri. Oke. Sahabat muda, seperti yang disampaikan oleh Om Obed tadi, memang belajar tidak menunggu tua. Tua juga tidak mesti harus lengah, tetapi perlu disiasati bahwa muda adalah punya segalanya. Punya waktu, punya kesehatan, punya fisik yang masih fresh, bahkan mungkin secara keseluruhan, secara fisik, mata, dan lain-lainnya. Dan satu ingat bahwa setiap ada ide. Oke, sahabat muda, ini bukti bahwa setiap apapun pada saat kita muda, do it, lakukan, bahwa itu terbaik. Karena begitu kalian udah memasuki usia di atas 40 tahun, itu rasa malas sudah berkecamuk, rasa capek sudah mulai nempel, masa tua udah mulai tidak bergairah. Bukan karena rambut, tapi memang Allah memberikan satu kesempatan, masa muda gunakan yang terbaik. Insya Allah kalian akan sukses pada saatnya nanti, karena pengalaman pasti membuktikan. Tanpa bergerak, jangan ada mimpi. Demikian dari saya. See you. Oke, terima kasih Pak Harno atas tips-tipsnya. Mudah-mudahan tips-tips yang diberikan oleh Pak Harno kepada teman-teman semua yang sedang menonton video saya, tonton terus video-video motivasi, inspirasi tentunya di blog Obed Syam. Salam satu hobi, salam sukses untuk kita semua.